nenek harus kembali merasakan dentuman dalam dadanya. Kala tak sengaja, ia melihat di celah pintu kamar Ajeng yang terbuka. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Rumah Nenek. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Karena dengan tubuhmu, ia bisa membunuh semua anggota keluargamu yang lain. Ia harus memberi tumbal makhluk-makhluk pengikut yang sudah membantunya sejak dulu. Apa? Jadi ia mengincar seluruh keluargaku. Ajeng terbata. Tak bisa ia bayangkan dengan tangannya makhluk itu membunuh satu persatu anggota keluarganya. Noni itu mengangguk pelan. Apa tak ada yang bisa aku perbuat? Aku harus bertindak. Makhluk itu tak boleh menyentuh keluargaku. Ajeng meremas spray tempat tidur. Ia benar-benar kalut. Bisa, sebenarnya bisa. Tapi aku harus melewati lorong gelap yang berisi binatang melata yang mengerikan. Dan kau juga harus berperang melawan Nyai. Ingat, apa yang terjadi denganmu, itu juga yang terjadi pada makhluk itu. Jelas Noni. Lantas, bagaimana dengan Bik Jumi? Apa kau mengenalnya? Dia berada di penjara tadi sewaktu aku kesini. Tanya Ajeng. Noni mendesah. Dia sudah mati karena ia memakan makanan dari makhluk berbulu itu. Mungkin sekarang jasadnya ada di dalam kamar. Ajeng terdiam. Pantaslah selama ini Bik Jumi tampak berbeda. Berarti yang selama ini ada di rumahnya itu iblis yang menyerupainya. Jumi yang malang. desisnya. Ajeng lagi-lagi hanya mampu menghela nafas. Perasaannya campur aduk antara sedih, kesal, dan marah. Noni, maukah kau menolongku? Aku ingin keluar dari tempat ini. Harap Ajeng. Wanita Belanda itu berpikir sejenak. Ajeng merasa tak sabar, kembali bertanya padanya. Noni, Ya, tentu saja aku mau. Malam kita pergi dari sini. malam? Kau kira cuma duniamu saja yang ada siang dan malam? Sama saja di sini. Noni itu terkekeh. Kalian makan juga? Ajeng semakin menyelidik. Ia begitu penasaran karena ini untuk pertama kalinya ia bersinggungan dengan makhluk astral. Ya, tentu. Meski makanan kami adalah makanan yang menjijikkan bagi kalian, seperti cacing dan makanan kotor lainnya, termasuk tulang belulang binatang. Tuturnya. Ajeng mual dan bergidik saat mendengar ucapan dari Noni Belanda. Kau jijik, aku pun sama. Ruangan ini adalah neraka. Itulah sebabnya
Aku ingin membantumu agar aku bisa segera bebas dan pergi ke alamku. Noni itu membuang mukanya, menghindari tatapan Ajeng yang mengibah. Semoga usaha kita berhasil ya, Non. Desa Ajeng dengan segala harap. Nenek membuka pintu kamar Bagas yang saat itu masih memeluk guling dan tertidur lelap. Dengan sayang, nenek membelai kening sang cucu saat ia duduk di pinggir ranjang. Mata Bagas mengerjap, sedikit menyipit dan menyesuaikan cahaya yang menyilaukan matanya. Nenek, desisnya. Bagaimana, Gas? Masih pusing? Nenek bawain bubur sop ayam kesukaan kamu. Nenek dengan sayang memijit pelan lengan Bagas. Sedikit pusing, Nek, tapi udah enakan kok. Jawabnya dengan mengulas senyum tipis. Ya udah, kamu makan, terus istirahat lagi, biar cepet sehat. Nenek lalu bangkit dari tepi ranjang dan melangkah menjauhi Bagas. Oh ya, Nek, Bagas mau tanya sesuatu. Nenek langsung menghentikan langkahnya dan menatap heran ke arah Bagas. Apa, Gas? Apa nenek tidak merasakan keanehan di rumah ini, Nek? Tanya Bagas. Nenek menggeleng cepat. Semua baik-baik aja kok, Gas. Memang ada yang mengganggumu? Tanya nenek. Tapi Bagas langsung terdiam. Ia bingung mau menjawab apa, karena takut nenek tak percaya ucapannya. Gak ada apa-apa, Nek. Cuma mimpi buruk aja. Bohongnya. Nenek mengulas senyum manis dan berkata, jangan mikir macem-macem. Banyak berdoa, jadi kita tenang. Bagas mengangguk pelan. Ucapan nenek ada benarnya. Setelah nenek keluar, Bagas kembali memejamkan matanya. Rasa kantuk karena demam tak dapat ia tahan. Di antara sadar atau sedang dalam keadaan bermimpi, Bagas mendengar suara kunyahan dan denting sendok beradu dengan mangkok keramik. Bagas merasa terusik dan kembali tersadar. Ia mengucek matanya berulang kali. Siapa sih yang makan? Tanyanya dalam hati. Bagas lalu terduduk. Perutnya keroncongan. Ia lupa tadi untuk makan bubur sop buatan nenek. Bocah itu lalu berusaha bangkit. Meski sedikit sempoyongan, ia menatap mangkuk keramik di nakas tak jauh dari ranjangnya. Loh, kok kosong? Siapa yang makan? Bagas bicara pada dirinya sendiri, menatap heran mangkuk sop yang kosong. Sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal, Bagas melangkah keluar kamar. Perutnya sudah sangat lapar. Matanya menelisik setiap sudut, sepi. Ia berpikir mungkin neneknya kini berada di dalam kamar dan sedang menyendiri. Bik Jumi, panggilnya saat kaki berukuran 39 itu sedang menuruni anak tangga menuju lantai dasar. Tak ada sahutan. Bocah itu kembali menyisir ruangan depan. Terdengar bunyi seseorang yang menyapu halaman. Ia lalu mengintip di jendela. Benar saja, seseorang sedang menyapu dengan tenang. Dari postur dan gayanya, Bagas tahu itu Bik Jumi. Bagas bernafas lega. Mimpi tadi malam membuatnya susah untuk move on dan menjadi takut bila bertemu Bik Jumi. Teringat bagaimana menyeramkan sosok Bik Jumi dalam mimpinya itu. Syukurlah Bik Jumi ada di luar. Aku bisa mencari makanan dengan tenang. Desis Bagas. Bocah itu lalu berbalik dan melangkah menuju dapur, berharap bisa menemukan makanan yang bisa mengganjal perutnya. Namun, saat ia melewati kamar Bik Jumi yang terletak di dekat dapur, indera penciumannya menangkap bau yang tak sedap menguar dari kamar orang yang ia takuti itu. Baunya amat busuk, seperti bangkai.
membuat selera makan bocah itu hilang seketika. "Weh, bau apa ini?" decaknya heran. Baru saja hendak menyentuh gagang pintu kamar Bik Jumi, perutnya kembali berbunyi. Peri begitu menusuk, membuat Bagas mengurungkan niatnya dan menarik kembali tangannya. Ia berbalik dan melangkah menuju dapur, mencari makanan yang bisa mengganjal perutnya. Bagas mulai mengitari setiap sudut dapur, membuka lemari tempat menyimpan makanan, tapi kosong. Semua tempat ia periksa, kosong. Hanya ada 2 bungkus mie instan di dalam kulkas. Pasti nenek atau mama lupa nih belanja di Indo April, dengus Bagas. Ia lalu meraih mie, dan saat ia hendak memasak, pandangannya tertuju pada sebuah mangkuk yang ditutupi di dekat meja kompor. Rasa penasaran begitu menyergap. Mungkinkah itu sisa bubur sop yang dibuat nenek? Batinnya. Bagas meletakkan mie begitu saja di atas meja makan dan melangkah menuju meja kompor. Tanpa ragu, Bagas membuka tutup mangkuk dan matanya membulat sempurna. Dan tanpa sadar tutup mangkok yang terbuat dari keramik putih jatuh dan pecah berkeping-keping. Tubuhnya bergetar, menahan takut melihat isi dari mangkok yang ia kira adalah bubur sop, seperti yang nenek tawarkan. Yang ternyata bukan bubur, melainkan belatung-belatung putih kecil sebesar nasi yang bergerak dan beberapa berloncatan, membuat Bagas bergidik ngeri. Bertepatan dengan bunyi pecahan tutup, Mama yang baru saja pulang bersama Gandhi langsung berlarian menuju dapur dan mendapati Bagas dengan tubuh gemetar terduduk di lantai. "Bagas!" Mama berlari menuju Bagas dan memeluk tubuh Bagas erat. "Ada apa, Nak?" tanyanya saat membingkai wajah Bagas yang penuh air mata dan sorot ketakutan. Itu Bagas menunjuk mangkuk yang terbuka. Mama berdiri dan melangkah hati-hati menghindari serpihan keramik yang pecah. Ia melihat isi mangkuk yang ternyata tak lain adalah bubur sop yang semerbak wanginya. Mama menoleh ke arah Bagas dan Gandhi secara bergantian. "Apaan itu, Mah?" tanya Gandhi. "Cuma bubur sop. Apa ini buatan nenek?" "Gak mungkin sop, Mah. Itu belatung," desis Bagas. "Bagas, biar saya bersihkannya." Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang membuat mereka menatap ke arahnya. Entah sejak kapan, Bik Jumi ada di sana. Tersenyum misterius yang membuat Bagas makin takut. "Oh iya Bik, silakan." Mama menyingkir dan mendekati Bagas. Punggung tangannya ia tempelkan ke kening Bagas. "Masih panas, mungkin kamu cuma halusinasi," ujar Mama. Mama menoleh ke arah Bagas saat mendengar bunyi dari arah bocah 15 tahun itu. "Lapar ya, Nak? Mama bawa nasi bungkus, kita makan sama-sama yuk." Mama membantu Bagas untuk bangkit dan melangkah ke arah Gandhi. "Bi, ikut makan yuk," ajak Mama saat akan melintasi Bik Jumi yang menunduk. Ia hanya membalas dengan anggukan pelan. Mama tanpa acuh dan terus membawa Bagas menjauh. Sedang Bik Jumi terus melakukan pekerjaannya. Saat melewati kamar Bik Jumi, bau bangkai kembali merebak, membuat Mama dan kedua anaknya serentak menutup hidung karena tak tahan, mual. Bau apa itu, Mah? Apa perlu diperiksa?" usul Gandhi. Mama yang merasa curiga segera mendekat dan tangannya terulur di handle pintu. Belum sempat Mama menekannya, suara berat terdengar dengan nada tak suka mengaung di belakangnya. "Tidak ada apa-apa di kamar saya, Nyonya. Mungkin
Itu bau dari luar. Seketika Mama menarik kembali tangannya dan menelan ludah susah payah karena rasa bersalah. Maaf Bi, saya lancang, ucap Mama sembari menarik Bagas dan Gandhi menjauh. Di saat yang bersamaan, mereka melihat Ajeng masuk. Mama heran karena anak gadisnya itu melewatinya begitu saja, acuh dan tatapannya kosong. Ajeng? Lirih Mama. Kak Ajeng kenapa, Mah? Tanya Gandhi. Mama hanya mengedikkan bahu dan kembali mengayun kakinya menuju kamar Bagas. Ia ingin merawat Bagas yang masih demam dan melihat keadaan ibunya yang sejak tadi belum ia temui. Sementara di bawah, Bu Jumi meraih sendok dan mendekati mangkuk yang tadi terisi dengan bubur sop di mata Mama Bagas. Padahal berisi ratusan belatung yang menggeliat dan sebagian meloncat. Ia makan dengan amat lahap. Beberapa belatung yang tak sempat ia kunyah merayap di antara bibir dan tangannya. Wajah pucat itu tersenyum dengan bibir yang lebar, mengoyak pipi hingga darah keluar di sela-sela dagingnya. Puas ia mengisi perutnya. Wanita itu melangkah kembali ke arah kamar dan masuk dengan perlahan. Aroma bangkai seketika menyeruak. Wanita itu menengadah dan melihat sosok tergantung dengan tali yang melingkar di lehernya. Matanya sudah hilang, berganti dengan kerubunan belatung yang keluar dan jatuh satu persatu. Tubuhnya sebagian sudah mengelupas dan dihinggapi lalat yang terbang dan hinggap silih berganti. Wanita itu tersenyum puas melihat mayat yang tak lain adalah dirinya sendiri. Iya, itulah mayat Bik Jumi yang mati terbunuh karena halusinasi. Makhluk jahat penghuni rumah berhasil masuk ke tubuhnya dan membisikkan kata-kata ajakan untuk kematian. Bik Jumi gantung diri setelah semalaman mendapat teror dari makhluk astral penunggu rumah, hingga ia mengikuti bisikan iblis untuk gantung diri. Sekarang, jiwa Bik Jumi terperangkap di penjara alam gaib bersama dengan jiwa-jiwa yang menjadi korban sebelumnya. Teror yang Bik Jumi dapatkan karena ia tak sengaja membuang air panas di kamar mandi tanpa mengucapkan bismillah. Air panas itu mengenai salah satu anak genderuwo yang menetap di rumah itu. Mereka marah dan tak terima dengan perbuatan wanita tengah baya itu. Malang bagi Bik Jumi yang sendirian dan terkepung dengan banyaknya makhluk astral penunggu rumah. Dirinya tersiksa hingga kematian menjemputnya. Nenek mulai curiga melihat perilaku Bik Jumi yang tak biasa. Jika ia membantu, hanya terdiam, dan yang anehnya selalu ada belatung saat Bik Jumi pergi. Nenek pun merasa hawa di rumah itu berbeda. Jika malam, dingin teramat menusuk tulang, hingga membuat berlapis-lapis selimut pun tak mampu menghalau rasa dinginnya. Jika siang, udara panas membuat gerah, meski hari mendung dan hujan. Aroma bangkai pun sesekali mengusik indera penciuman. Tapi anehnya, begitu Bik Jumi mendekat, bau bangkai itu menghilang. Tatapan Bik Jumi pun berbeda, lebih tajam dan terkadang seperti mengancam. Berbeda dengan dirinya yang biasa, pandangannya lembut dan penuh cinta. Beberapa kali nenek mengutarakan keresahan hatinya pada Desi, tapi Desi sepertinya tak peduli. Ia terlalu sibuk dengan urusan pernikahannya yang semakin dekat. Nenek menghela nafas gusar. Teringat dari kemarin tak melihat Ajeng. Wanita tua itu menggeser tubuhnya dan menjejakkan kaki di lantai. Ia menarik sweter rajut berwarna hijau botol andalannya kala dingin melanda. Dengan memeluk dirinya sendiri,
Nenek melangkahkan kaki ke arah kamar Ajeng yang jaraknya tak begitu jauh dari kamarnya. Sempat beberapa kali menghentikan langkahnya saat merasa ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Namun, demi cucu kesayangannya, nenek tetap melanjutkan niat awalnya, ingin melihat Ajeng. Karena malam begini, Ajeng pasti sudah pulang dari kegiatannya bekerja. Jangan terlalu membuat orang rumah curiga. Kalau mereka hilang seperti keluarga sebelumnya, rumah ini tak akan pernah terisi lagi. Dan tumbal akan susah aku dapat. Nenek seketika menghentikan langkahnya saat mendengar suara dari kamar Ajeng. Logat seperti orang Belanda dan Jawa yang berbarengan. Nenek tercekat, jantungnya berdegup kian kencang. Ia memilih mundur dan menyembunyikan diri di balik dinding untuk mengintip siapa yang berada di kamar cucunya itu. Tak lama, Bik Jumi keluar dari kamar Ajeng sembari menyeringai, sempat menghentikan langkah dan menyisir sekitar, membuat jantung nenek seolah berhenti berdetak. Namun, sejurus kemudian, ia melangkah turun dari tangga dan nenek bisa kembali bernafas lega. Belum hilang rasa kagetnya, nenek harus kembali merasakan dentuman dalam dadanya. Kala tak sengaja, ia melihat di celah pintu kamar Ajeng yang terbuka. Ajeng. Hai para pendengar, saksikan terus ya kisah rumah nenek di part selanjutnya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye!